Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Yeni Cahyani, SEMM, pada mata kuliah pengantar manajemen untuk sub pertemuan terkait tentang materi audit manajemen. Apa itu audit manajemen, bagaimana tujuannya, dan bagaimana ruang lingkupnya serta tahapannya, mari kita akan bahas bersama-sama di sini. Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi yang dilaksanakan untuk menilai efektif dan efisiennya sebuah kegiatan suatu organisasi dalam proses mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat apakah pencapaian tujuan organisasi itu efektif atau tidak. Nah, ini dilakukan sebuah pemeriksaan atau disebut nama audit. Apa sih tujuannya dilakukan sebuah audit manajemen? Itu dalam rangka agar kita mampu mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga rekomendasi yang diberikan nanti dapat tercapai perbaikan pengelolaan sehingga program dan aktivitas tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau tadi itu kita membahas tentang tujuannya, lalu apa saja ruang lingkup dalam kita melakukan sebuah audit manajemen? Yang pertama ada audit manajemen pada sumber daya manusia. Yang kedua adalah audit pada sumber daya pada fungsi pemasarannya. Yang ketiga adalah audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi. Dan terakhir adalah audit manajemen pada fungsi sistem kapasitas kualitas. Jadi ada sumber daya manusia, ada fungsi pemasaran, fungsi produksi dan operasi, terakhir adalah sistem kepastian kualitas. Lalu tahapannya apa saja? Ternyata tahapan audit itu sangat gampang sekali ya, nggak susah, tidak juga memerlukan banyak biaya sebenarnya, apalagi kalau audit ini kita lakukan secara internal. Yang pertama adalah melakukan audit pendahuluan. Apa saja audit pendahuluan itu? Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang akan kita audit. Ini latar belakangnya apa dulu nih? Permasalahannya apa dulu nih proyek ini? Yang kedua adalah kita melakukan sebuah review dan pengujian pengendalian manajemen. Kita review dulu, kita nilai efektivitasnya, bagaimana pengendalian manajemennya, kemudian apa saja pendukung-pendukung yang melingkup pada proyek ini ataupun tugas ini. Yang kemudian yang ketiga adalah audit terinci. Kita lakukan sebuah pengumpulan bukti. Kira-kira bukti-bukti tadi cukup kompeten atau tidak untuk mendukung tujuan audit kita. Kalau ternyata bukti-bukti tadi tidak terlalu kompeten atau sulit untuk kita jadikan sebuah sarana pendukung, maka kita akan butuh lagi bukti-bukti yang lebih mendukung, yang lebih banyak lagi. Yang keempat adalah pelaporan. Nah, setelah kita melakukan sebuah audit rinci, kita perlu memberikan sebuah komunikasi hasil audit kita terhadap pihak yang membutuhkan. Dalam hal inilah pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit kita. Sehingga pelaporan yang kita berikan itu bisa menjadi umpan balik bagi mereka. Apakah pelaporan kita ini benar berdasarkan data yang ada serta fakta yang ada. Terakhir adalah setelah melakukan sebuah pelaporan, kita akan melakukan sebuah tindak lanjut. Bagaimana nih tindak lanjut berikutnya? Apakah kita perlu mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang sudah kita rekomendasikan atau tidak? Itulah yang terkait dengan audit manajemen. Sehingga pada audit manajemen hampir semua perangkatnya dalam rangka untuk melakukan sebuah evaluasi atas semua kinerja yang sudah kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semakin paham apa tujuan dari audit manajemen dan kita mampu menerapkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.